Coba Anda bayangkan, Anda menghabiskan 60 juta dolar Amerika cuma buat ngebuktiin di pengadilan kalau Anda itu nggak berutang 7 juta dolar. Itu... Kedengarannya bener-bener nggak masuk akal kan? Maksud saya, secara matematis dan ya logika manusia normal itu adalah sebuah kegilaan absolut. Tapi ya, selamat datang di realitas Pangeran Jeffrey Bolkiah. Iya, betul. Halo dan selamat datang di Raka Pradita Channel. Hari ini kita bakal melakukan penjelajahan ke dalam salah satu rahasia paling gelap, paling kontroversial, dan pastinya paling mahal dari keluarga kerajaan terkaya di dunia, yaitu Brunei Darussalam. Secara spesifik nih, kita mau membedah jejak sang adik sultan, Pangeran Jeffrey. Nah, ini adalah topik yang menurut saya sangat mengagumkan sekaligus mengerikan ya. Karena ini bukan sekedar cerita gosip murahan tentang orang kaya raya yang menghamburkan uang buat beli tas mewah gitu ya. Ini adalah sebuah studi kasus nyata tentang apa yang terjadi ketika kekuasaan yang mutlak, Yang nggak ada batasnya ya? betul, yang nggak ada yang berani mengawasi, bertemu dengan sumber daya finansial yang secara praktis itu ya nggak ada batasnya sama sekali. Uang itu sampai kehilangan fungsinya sebagai alat tukar dan berubah jadi alat buat ngebengkokin realitas. Nah, untuk Anda yang sedang menyimak sekarang, mari kita atur ekspektasinya dulu nih. Bayangkan Anda punya akses ke ibaratnya ATM negara yang tanpa batas. Anda bisa beli ribuan mobil langka kayak Anda beli kacang goreng aja. Iya, gampang banget. Tapi kekayaan itu justru malah menyeret Anda ke dalam skandal harem rahasia antar benua, terus ada tuduhan penggelapan belasan miliar dolar, dan perseteruan hukum termahal dalam sejarah Inggris. Pertanyaan besarnya buat saya adalah, bagaimana bisa seseorang di negara yang sangat terkenal ketat secara aturan sosial dan agama bisa menyembunyikan gaya hidup se-ekstrem ini selama puluhan tahun? Gini, untuk menjawab itu, kita harus membedah dulu anatomi dari monarki absolut itu sendiri. Di dalam sistem pemerintahan yang kayak gitu, apalagi yang ditopang sama petrodolar atau uang minyak, Oke. garis batas antara brankas negara dan dompet pribadi keluarga kerajaan itu tuh sangat tipis. Bahkan ya, seringkali garis itu murni cuma ilusi doang. Cuma ilusi ya? Jadi nggak ada bedanya? Nggak ada. Nggak ada parlemen independen yang mengawasi kemana sih uang itu pergi. Jadi ketika Anda ada di posisinya Jeffrey, identitas negara dan kehendak pribadi Anda itu tumpang tindih. Kalau Anda mau sesuatu, negara bakal memfasilitasinya secara otomatis. Sehingga... Pengawasan jadi mustahil? Tepat banget. Pengawasan itu jadi hal yang mustahil secara struktural. Apalagi kalau kita lihat posisinya dia kan, Pangeran Jeffrey ini lahir tahun 54. Dan ini bagian yang paling ironis menurut saya. Ketika kakaknya, Sultan Hasan al-Bolkiah naik takhta, si Jeffrey ini malah diangkat jadi Menteri Keuangan. Iya, itu ironi terbesarnya. Maksudnya, orang yang pada akhirnya bakal mencatat rekor sebagai individu paling boros dalam sejarah modern dunia adalah orang yang dikasih kunci brankas negara. Betul. Jabatan Menteri Keuangan itu ngasih dia kendali langsung, khususnya atas BIE atau Brunei Investment Agency. Semacam lembaga pengelola kekayaan negara gitu ya? Benar. Dan ini tuh ibaratnya sumber uang tanpa dasar. Dan ketika kita ngomongin soal pengeluaran Jeffrey, skalanya itu sulit banget dicerna sama standar orang biasa. Kehidupan pribadinya aja itu sebuah labirin kerahasiaan. Iya, saya baca juga. Dari catatan yang ada nih, dia menikah setidaknya 5 kali. Dan dari kelima istrinya, cuma istri pertamanya, Nurhayati, yang nggak pernah dia ceraikan. Ngomong-ngomong soal labirin kerahasiaan nih, pohon keluarganya nih juga bikin saya geleng-geleng kepala pas riset. Dia dilaporkan punya 18 anak. Tapi dari 18 itu publik cuma tahu identitas 8 orang. Yang 10 lagi? Nah, 10 anak lainnya itu benar-benar disembunyikan dari radar. Jangankan wajah mereka ya, nama ibu dari 10 anak ini aja nggak pernah diumumkan ke publik. Terus salah satu anaknya yang publik tahu, Faik Bolkiah, itu dia pegang kewarganegaraan ganda, Brunei dan Amerika Serikat. Oh, yang pemain bola itu kan? Iya, dia ini pemain sepak bola terkaya di dunia, kekayaannya sekitar 20 miliar dolar. Bayangkan aja. Tapi yang kerahasiaan 10 anak lainnya itu, gimana menurut Anda? Kerahasiaan ekstrim di sekitar 10 anaknya itu bukan cuma soal privasi biasa loh. Itu adalah semacam indikasi awal dari besarnya mesin pelindung yang beroperasi di sekeliling dia. Mesin pelindung dari negara ya? Iya.
Buat menyembunyikan identitas anggota keluarga kerajaan di era modern ini, Anda tuh butuh sumber daya logistik dan keamanan yang luar biasa besar. Ini tuh tentang gimana menjaga narasi kesempurnaan keluarga kerajaan. Tapi ya tentu aja, menjaga ilusi kesempurnaan sambil ngejalanin kehidupan ganda kayak gitu, Pasti butuh biaya operasional yang gila-gilaan, sangat fantastis. dan biaya fantastis itu kelihatan jelas banget dari apa aja yang dia beli. Saya sampai harus baca daftarnya 2 kali loh, saking nggak percayanya. Ini tuh bukan sekedar kolektor kaya yang hobi beli mobil. Ini tuh kayak orang yang main game monopoli tapi pakai kode curang uang nggak terbatas. Di puncaknya, dia punya lebih dari 2.000 kendaraan mewah. 2.000? Dan ingat ya, ini bukan sembarang kendaraan biasa. Kita ngomongin tentang mobil-mobil yang produksinya sangat terbatas. Wah iya, 10 McLaren F1, 11 Ferrari F40. Mm-mm. Belum lagi deretan Bugatti dan Porsche yang dipesan khusus. Nggak cuman itu, dia beli pesawat jet Boeing pribadi. Dia beli hotel-hotel mewah kayak Hotel Plaza Atene di Paris, Hotel Bel Air di LA, terus New York Palace Hotel di Manhattan. Yang jadi pertanyaan saya tuh, di mana coba dia parkir 2.000 mobil itu? Nah, dia itu ngebangun garasi-garasi raksasa. Dan itu dilengkapi sama tim mekanik penuh waktu yang khusus didatengin dari Eropa. Mekanik full time. Iya, cuma buat mastiin mesin mobil-mobil yang bahkan nggak pernah dia kendarai itu tetap menyala sesekali gitu. Tapi, nah yang menarik di sini adalah ada satu miskonsepsi publik yang udah dipercaya dunia bertahun-tahun soal koleksi ini. Apa tuh? Selama dekade 90-an, media global itu kan selalu nyorotin koleksi mobil mewah Sultan Brunei ya kan? Padahal faktanya nih, sebagian besar dari kendaraan ekstrim itu sebenarnya dikumpulkan oleh obsesi Pangeran Jeffrey sendiri. Oh, wow, jadi selama ini publik ngiranya itu wujud kebesaran negara Brunei atau koleksi sultan, padahal itu murni cuma pemanjaan ego satu orang adiknya. Betul sekali. Ini tuh nunjukin gimana reputasi sebuah negara bisa sepenuhnya dibajak sama gaya hidup satu individu. Segala hal yang dia beli tuh secara otomatis dilabeli sebagai aset kerajaan Brunei. Dan itu ngasih dia legitimasi institusional. Padahal, ya murni cuma buat kepuasan dia sendiri. Bener-bener tameng yang sempurna ya. Tapi koleksi benda mati kayak 2.000 mobil, hotel di Paris, pesawat Boeing, itu ternyata nggak cukup buat muasin egonya. Iya, sayangnya begitu. Uang yang nggak terbatas itu pada akhirnya mendanai obsesi yang jauh lebih gelap lagi. Disinilah ceritanya berubah dari yang awalnya cuma sekedar gaya hidup eksentrik, jadi sesuatu yang sangat meresahkan. Ketika Anda udah bisa beli semua benda mati di dunia, langkah selanjutnya adalah, ya, membeli manusia. Ya, transisinya itu sangat mengerikan. Ada banyak banget laporan dan kesaksian yang konsisten tentang hal ini. Jeffrey dituduh mengoperasikan semacam harem rahasia yang dilaporkan itu isinya sampai 25 wanita dari berbagai belahan dunia. 25 wanita? Mereka ini didatengin dan disimpan di dalam kompleks Royal Estate di Brunei. Kasus ini tuh sebenarnya pertama kali meledak dan masuk berita global sekitar tahun 97 kan? Waktu itu ada mantan Miss USA namanya Shannon Marketing, dia berani angkat suara. Si Shannon ini cerita gimana dia dijebak. Awalnya dia ditawarin pekerjaan profesional, sesuatu yang legal lah kayak jadi model atau tampil buat promosi kerajaan. Kedengarannya kan aman-aman aja ya. Ia menyengat itu dari keluarga kerajaan terkaya di dunia, pasti mikirnya aman. Tapi begitu dia mendarat di Brunei, paspornya langsung disita. Dia ditahan selama 32 hari, nggak bisa kemana-mana. Shannon akhirnya kan berhasil pulang tuh ke Amerika, terus dia ngajuin gugatan di Pengadilan Federal AS. Tapi tebak apa yang terjadi? Kasusnya dimentahkan gitu aja, dibatalkan gara-gara Jeffrey megang status kekebalan diplomatik. Nah, di kasus ini, kekebalan diplomatik itu nggak dipakai sebagai instrumen hubungan internasional yang semestinya, melainkan malah dipakai sebagai tameng mutlak buat menghindari hukum pidana. Wah, gila sih. Kasus Shannon ini ngasih kita sekilas pandangan tentang taktik mereka yang sangat terorganisir, kayak menggunakan agen pencari bakat palsu, ngejanjiin bayaran yang besar, terus, yaitu tadi, melakukan penyitaan dokumen paspor waktu si korban udah ada di luar yurisdiksi negaranya sendiri. Jujur aja, ini bagian yang paling bikin emosi pas saya baca materinya. Coba Anda bayangkan, Anda ditahan di luar kehendak Anda, tapi pelakunya punya kartu bebas penjara internasional yang namanya kekebalan diplomatik tadi. Ya nggak bisa disentuh. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik nih. Tapi sebelum kita lanjut ke gimana skandal ini akhirnya meledak, untuk Anda yang sedang mendengar ini, coba deh posisikan diri Anda. Menurut Anda,
Apakah masuk akal dan adil kalau tameng politik semacam ini bisa melindungi seseorang dari kasus kejahatan sipil yang serius di yurisdiksi negara lain? Silahkan share pendapat dan keresahan Anda di kolom komentar di bawah. Kami sangat ingin tahu pandangan Anda. Dan selagi Anda scroll ke bawah, pastikan juga Anda sudah klik tombol subscribe serta like video di Raka Pradita channel ini, supaya kita bisa terus membedah kasus-kasus epik kayak gini bersama-sama. Oke, melanjutkan soal kondisi di dalam harem tersebut ya. Pandangan yang paling intim dan detail itu justru nggak datang dari dokumen pengadilan, tapi dari seorang wanita bernama Gillian Loren. Oh iya, betul. Gillian ini akhirnya nulis buku kan, judulnya Some Girls, My Life in a Harem. Dan ini tuh bukan cuma sekedar buku harian rahasia yang dibaca sedikit orang, bukunya meledak di pasaran, bahkan diterjemahin ke 18 bahasa. Viral banget pada masanya. Gillian cerita kalau dia masuk ke lingkungan itu pas umurnya baru 18 tahun. Dia mendeskripsikan ada hierarki di sana, bahkan dia ngeklaim sempat mencapai status sebagai pacar nomor 2 gitu katanya, dari Pangeran Jeffrey. Dia juga nyeritain interaksinya sama lingkungan istana, termasuk pertemuannya sama Sultan. Buku Gillian ini sangat penting, karena dia membedah struktur ekonomi dan psikologis dari operasi harem itu. Ini bukan penculikan acak loh. Ini dikelola ibaratnya kayak perusahaan korporat. Wah, sistematis ya. Sangat. Para wanita ini yang didatangin dari seluruh dunia, mereka dikasih semacam kontrak jangka pendek. Terus mereka ditempatin di rumah-rumah mewah dan dibayar tunai. Anda tahu angkanya? Sekitar $20.000 Amerika per minggu. Tunggu, $20.000 per minggu? Iya, coba bayangin. Anak usia 18 tahun dibayar lebih dari 300 juta rupiah tiap minggunya di era 90-an. Gila. Gillian sendiri ngaku dia berhasil ngeraup sekitar $300.000 dalam 2 tahun di sana. Dan uangnya lari kemana? Dia ngabisin itu buat barang-barang bermerek. Dia beli Dior, Gucci. Mungkin demi membius diri dari realitas situasinya ya. Karena uang sebanyak itu tuh datang dengan syarat yang mengerikan banget. Tepat. Disitulah ada elemen kontrol yang jauh lebih merusak daripada sekedar transaksi finansial. Jeffrey ini punya ketertarikan fisik yang sangat spesifik. Dia suka banget wanita yang sangat mudah dan sangat kurus. Dan ini detail yang bikin merinding sih, memaksa mereka kelaparan agar terlihat seperti remaja lagi. Gillian nyeritain kalau di dalam sana mereka disuruh nurunin berat badan dengan cara yang ekstrim. Mereka dibiarkan kelaparan supaya kelihatan nonjol tulang punggungnya persis kayak gadis remaja pradewasa. Ya, sangat disturbing. Maksud saya, ini bukan sekedar kemewahan yang salah arah lagi. Memaksa seseorang kelaparan cuma buat menuhin fantasi visual Anda, ini tuh kontrol psikologis yang luar biasa mengerikan. Kalau kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar ya. Gini logikanya. Ketika Anda udah terbiasa kalau setiap perintah Anda adalah hukum absolut nggak bisa dibantah, Anda tuh mulai ngerasa punya hak buat mendesain ulang tubuh manusia lain sesuai keinginan Anda. Ngerasa jadi Tuhan ya. Betul. Dan ketika skandal Shannon dan buku Gillian ini mulai naik ke permukaan, respons Jeffrey itu sangat bisa ditebak. Pasti menyangkal kan? Dia membantah semuanya. Dia secara kategoris menyangkal pernah ngelakuin hal itu, bahkan menyangkal pernah ketemu sama wanita-wanita ini. Ini adalah pola klasik kekuasaan absolut. Dengan dilindungi tameng negara, dia ngerasa bisa ngehapus realitas yang nggak dia sukai. Seolah-olah, ya itu nggak pernah terjadi. Tapi sekuat apapun ilusi yang dia bangun, realitas pada akhirnya nagih hutangnya dong. Anda kan nggak bisa ngebiayain operasi rahasia berskala internasional, bayar 25 wanita puluhan ribu dolar, beli 2.000 mobil super, tanpa nyedot uang dalam jumlah yang masif dari suatu tempat. Dan pada krisis finansial 97, jejak uang itu udah nggak bisa lagi disembunyiin. Krisis Asia tahun 97 itulah katalis utamanya. Waktu ekonomi Asia runtuh, harga minyak anjlok, investasi menyusut, Brunei tiba-tiba ngerasain tekanan likuiditas. Dan ini yang memaksa Sultan ngelakuin hal yang sebelumnya mustahil. Dia manggil auditor eksternal buat memeriksa buku kas negara. Dan hasil auditnya itu? Pasti mengejutkan banget kan temuan mereka? Lebih dari mengejutkan. Itu benar-benar meruntuhkan batas nalar. Miliaran dolar hilang. Saya baca rinciannya dan saya masih mencoba mencerna angka ini nih. Dari audit itu, ditemukan kalau 15 miliar dolar telah ditransfer begitu saja ke rekening Pangeran Jeffrey. 15 miliar? Sebagai perbandingan nih ya, 8 miliar dolar masuk ke Sultan. Dan cuma 4 miliar dolar yang tersisa untuk pemerintahnya. Tunggu, coba kita pikirin ini sebentar. 15 miliar dolar untuk satu orang,
Sementara pemerintah satu negara berdaulat buat ngurus rakyatnya cuma punya 4 miliar dolar. Gimana ceritanya seorang menteri keuangan nyedot uang negara 3 kali lipat lebih besar dari yang dipegang pemerintahnya sendiri? Ya ini yang tadi kita bahas di awal soal nggak adanya garis batas. Mekanismenya tuh sederhana banget sebenarnya. Karena nggak ada lembaga check and balance. Oh, tinggal tanda tangan aja. Iya. Jeffrey kan kepala otoritas investasi. Dia cuma perlu memotorisasi transfer. Terus bank sentral ngelakuinya tanpa tanya-tanya. Karena kalau Anda mempertanyakan perintah anggota inti kerajaan, itu sama aja kayak pengkhianatan. Wah, bener juga. Tapi ketika auditor eksternal yang nggak tunduk sama aturan feodal ini masuk, ilusi legalitas itu hancur berantakan. Ketidakseimbangan yang masif ini tentu aja memicu krisis besar antara Sultan dan Jeffrey. Puncaknya, Jeffrey dipaksa mundur dari posisinya sebagai Menteri Keuangan. Dan itu nandain dimulainya era kejatuhan si pangeran playboy ini kan. Tahun 2000 asetnya dibekukan di seluruh dunia dan dia diasingkan. Terus tahun 2001 ada proses pengembalian aset besar-besaran. Ini saya bacain daftarnya. 500 properti, 100 lukisan mahakarya, 5 kapal mewah, 9 pesawat, dan ada pelelangan 10.000 barang. Belasan miliar dolar itu. Tapi, ada satu aset spesifik yang disita yang menurut saya merangkum seluruh karakter Jeffrey. Oh, saya tahu nih, kapal pesiar super mewah itu kan? Iya, Ini fakta yang absurdnya kelewatan sih. Jeffrey punya kapal pesiar super besar yang dia beri nama, dan saya minta maaf sebelumnya, tapi ini beneran fakta sejarah. Dia menamainya nama bagian dada perempuan dalam bahasa Inggris, kata yang sangat vulgar. betul. Sangat kekanak-kanakan. Saking vulgarnya, kapal itu sering bikin keluarga kerajaan malu besar kalau ada tamu negara. Kapal itu sampai dilarang keras ninggalin perairan Brunei karena takut jadi bahan tertawaan internasional. Kapal miliaran rupiah yang pada dasarnya cuma bisa diparkir. Baru pas dijual, dia diubah namanya jadi normal, Claire. Nama kapal itu tuh manifestasi dari seseorang yang nggak pernah dituntut buat bersikap dewasa. Karena emang nggak ada yang berani ngeritik dia. Dia hidup di dalam gelembung di mana konsekuensi sosial itu nggak berlaku. Tapi gelembungnya akhirnya pecah juga kan di pengadilan? Nah, soal pengadilan ini, penyelidik kerajaan kan menuduh dia masih menyembunyikan banyak rekening rahasia. Ini memicu pertarungan hukum epik, kasus hukum termahal di Inggris. Bandingnya itu sampai ke Dewan Penasihat atau Privy Council di London. Di depan hakim Inggris, pembelaannya tuh kayak komedi gelap. Jeffrey berargumen dia menolak nyerahin sisa propertinya karena dia membutuhkannya untuk, kutipan langsung nih, mempertahankan gaya hidupnya. Iya, dan Dewan Penasihat di London langsung menyebut argumen Jeffrey itu sangat tidak masuk akal. Di pengadilan yang objektif, argumen saya butuh istana untuk gaya hidup saya itu nggak ada bobot hukumnya sama sekali. Dan dia nggak belajar dari situ. Tahun 2006 dia terseret kasus lagi sama mantan pengacaranya Thomas Derbyshire dan Faith Saman. Sengketanya itu cuma 7 juta dolar. Tapi dia ngeluarin biaya hukum berapa? 60 juta dolar. Ini tingkat ego yang nggak bisa dijangkau logika manusia biasa ya. Benar. Jadi, apa makna dari semua ini? Dia ngehabisin 60 juta dolar cuma buat ngebuktiin dia nggak berutang 7 juta dolar. Bagi orang yang nggak pernah dengar kata tidak sepanjang hidupnya, kekalahan di ruang sidang sekecil apapun itu serangan eksistensial buat harga dirinya. Uang bukan lagi soal daya beli, tapi cuma amunisi buat ngebeli kemenangan demi mempertahankan ego. Nah, setelah menggelapkan 15 miliar dolar, mempermalukan kerajaan, bikin skandal harem, akal sehat kita pasti mikir dia dipenjara seumur hidup. Tapi disinilah keadaannya jadi sangat paradoks. Tahun 2009, cuma 6 tahun setelah penyelesaian hukum, dia diizinkan pulang ke Brunei. Ini memunculkan satu pertanyaan penting soal prioritas institusi monarki mutlak. Jeffrey yang ada di pengasingan itu kan terus bikin skandal. Daripada jadi bom waktu yang merusak reputasi global, memulangkan dia adalah cara buat menghentikan rasa malu Sultan di depan publik. Dilokalisasi ya skandalnya, dan masyarakat nggak berani bahas karena kesetiaan pada Sultan dan takut mengguncang stabilitas. Dan ini ironi terbesarnya. Brunei kan negara yang sangat religius dan ketat. Hubungan di luar nikah dan perzinahan itu dilarang keras, bisa dipidana. Sangat ketat hukumnya. Coba bayangkan, di negara dengan hukum pidana untuk perzinahan, pria dengan harem 25 orang dan 18 anak, ini justru bebas bermain polo. Juli 2024 kemarin, usianya udah 70 tahun, dia tampil di turnamen polo amal.
Itulah kekebalan moral dari mereka yang ada di puncak rantai makanan. Ini bukan tentang keadilan hukum, tapi semata-mata tentang menyelamatkan citra dan wajah institusi monarki itu sendiri. Ketika kekayaan pribadi seseorang nggak bisa dibedakan dari kekayaan sebuah negara, apakah konsep keadilan objektif atau hukum itu benar-benar ada? Ataukah hukum itu cuma berlaku buat rakyat biasa, sementara bagi mereka di atas, kejahatan terbesar tuh hitungannya cuma sekedar mendisiplinkan anggota keluarga aja? Betul. Itu sebuah pemikiran mendalam yang harus kita renungkan. Sebelum kita berpisah dari penjelajahan informasi ini, kami ingin mendoakan Anda semua, para pendengar Raka Pradita Channel, yang sudah setia menyimak. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, serta kebijaksanaan dalam setiap langkah hidup Anda. Terima kasih sudah belajar dan membedah materi ini bersama kami hari ini. Sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.